Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah membocorkan takdir pada seluruh manusia. Ketika kafir Quraisy menganggap Al-Quran hanya dongeng semata. Ketika ramalan itu berubah menjadi nyata. Ketika sejarah tunduk pada takdir Sang Pencipta. Mengapa kebenaran Al-Quran masih harus diragukan? Episode pertama, Ar-Rum. Akurasi 100% Al-Quran memastikan kemenangan Romawi. Agama Islam muncul ketika dunia sedang bersih tegang antara dua imperium raksasa, yaitu Romawi sebagai simbol penguasa Barat dan Persia sebagai simbol kejayaan Timur. Ini bukan sekedar perang geopolitik, tapi juga perang ideologi antara Kristen melawan Zoroaster yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Perang yang secara tidak langsung dampaknya dirasakan para pedagang Arab sebagai rekan bisnis Yerusalem yang diperebutkan Romawi dan Persia. Dan perang yang amat mempengaruhi eskalasi perkembangan Islam di masa depan sebagai pemimpin dunia. Ketika itu posisi Persia sedang berada di puncak kejayaan, di mana hanya tinggal selangkah lagi bagi mereka menjadi pemimpin dunia. Di tengah gejolak politik global tersebut, surat Ar-Rum turun memberikan kabar kepada dunia bahwa Romawi akan berjaya. Ayat yang sangat kontradiktif menghancurkan logika berpikir manusia, mengabaikan fakta dan data, serta merusak realita. Dengan cepat ayat ini, viral mulai dari Jazirah Arab hingga ke Persia, termasuk Romawi. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang paling dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4. 1. Substansi pertikaian Barat dengan Timur. Bila kita membuat sayatan sejarah Romawi melawan Persia, lalu kita ambil substansi di dalamnya, maka substansi itu adalah kontradiktif. Kontradiktif ini sudah ada bahkan sebelum adanya kata Timur dan Barat, tepatnya ketika Nabi Adam AS diturunkan ke dunia. Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan." Al-Quran Surat Al-Araf ayat 24. Artinya, ibarat air dengan minyak, maka Timur dan Barat menurut hukum alam tidak akan pernah bisa bersatu karena kontradiktif memang sebuah takdir yang Allah ciptakan. Substansi inilah yang melahirkan permusuhan karena dipicu oleh dua faktor, yaitu kediaman atau teritorial dan kesenangan atau material. Maka berdasarkan ayat tersebut, manusia akan hidup dalam permusuhan karena memperebutkan dua esensi, yaitu teritorial dan material. Dan manusia yang pertama kali memicu permusuhan ini adalah Qabil dan Habil, seorang anak pembangkang yang memusuhi saudaranya yang taat. 1000 tahun kemudian, populasi manusia meningkat hingga membentuk sistem pertanian dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Saleh alaihissalam. Namun ketika Nabi Saleh alaihissalam diangkat sebagai Rasul, kaumnya justru terpecah menjadi dua golongan, yaitu yang taat dan yang membangkang. Dan sungguh, kami telah mengutus kepadamu kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 45. Inilah awal mula terbentuknya blok Timur dan blok Barat, dan awal mula terjadinya perselisihan karena memperebutkan dunia dan melupakan akhirat. 2. Perluasan konflik Barat dan Timur. Mereka yang beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam dan mengikuti ajarannya adalah cikal bakal keturunan blok Timur yang cenderung berpikir agamis. Sedangkan mereka yang menentang ajaran Nabi Saleh alaihissalam cenderung berpikir realistis yang kemudian menjadi cikal bakal blok Barat. Kedua blok ini memiliki pola hidup yang berbeda dalam setiap aspek sehingga saling mendominasi, baik dari politik, ideologi, ekonomi, militer, bahkan sampai ke sektor terkecil sekalipun. Terdapat banyak catatan sejarah yang menceritakan pertentangan antara Barat dengan Timur yang telah berlangsung selama 1000 tahun sebelum Masehi.
Dari semua catatan peperangan tersebut yang paling terkenal adalah perseteruan antara Romawi dengan Persia karena keduanya secara perlahan mulai menjadi negara adik kuasa. Antifragilitas adalah sifat suatu sistem atau entitas yang bukan hanya tahan terhadap tekanan, tapi malah menjadi lebih kuat ketika menghadapi stres, ketidakpastian, tantangan, atau kekacauan, menurut Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya Anti-Fragile, Things That Gain from Disorder, 2012. Fenomena ini terjadi antara Romawi dengan Persia yang secara geologis letak mereka bersebelahan sehingga sering terjadi gesekan. Gesekan yang terus berlangsung selama berabad-abad ini bukannya semakin mengikis, tapi malah semakin memperkuat keduanya, terutama di bidang militer. Dan konflik ini mulai ramai dibicarakan sekitar tahun 600 Masehi, ketika Romawi dan Persia menjadi dua kubu raksasa bertepatan lahirnya Islam di Timur Tengah. 3. Konflik abadi Barat dengan Timur. Ketika pemerintahan Romawi mengambil alih agama, maka Kristen Trinitas menjadi agama resmi. Kekaisaran Romawi Theodosius pertama pada tahun 380 Masehi memulai fase pembasmian ajaran-ajaran non-Trinitas. Pemerintah menindas Ebionites dan Nazarenes yang menganggap Yesus hanyalah nabi dan menghancurkan naskah-naskah Injil non-kanonik seperti Injil Ibrani, Injil Barnabas, Injil Thomas. Penggasingan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap kelompok-kelompok Nasrani murni dilakukan secara legal karena dianggap membahayakan politik dan teologis. Allah berfirman, "Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang Nasrani, telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka ingatkan dengannya. Maka kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 14. Kezoliman ini diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi ketetapan Allah bagi kelompok Barat yang mayoritas Kristen bahwa mereka akan selalu ada dalam kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Dan sejarah mencatat Barat menjadi peringkat pertama yang selalu memulai peperangan abadi dengan Timur melalui kalimat kebencian seperti teroris. Ini terus berlangsung mulai dari Romawi sampai kini menjadi Amerika, bahkan hingga akhir zaman nanti, Barat tidak akan berhenti memerangi Timur. Dengan kata lain, takdir bahwa Barat tidak mungkin bisa dimusnahkan merupakan ketetapan yang tidak bisa diubah karena Al-Quran telah menetapkan mereka sebagai pembawa permusuhan yang berlangsung hingga kiamat. 4. Romawi melawan Persia. Pada tahun 602 Masehi Kaisar Romawi Mauricios dibunuh oleh seorang jenderal kejam bernama Phocas yang memicu kemarahan sahabat politiknya Raja Persia bernama Khosrow II. Insiden ini dijadikan dalih oleh Khosrow II untuk melancarkan invasi ke wilayah Romawi dengan mengusung jargon, "Aku bukan penakluk, aku adalah pembela sahabatku yang dibunuh secara keji." Pada tahun 603 Masehi, Persia meluncurkan invasi besar-besaran ke wilayah Romawi Timur seperti Suriah, Palestina, dan Mesopotamia. Tentara Romawi porak-poranda karena kebijakan Phocas yang brutal dan tidak stabil. Kemudian Heraklius naik tahta pada tahun 610 Masehi, mewarisi kekaisaran yang hancur dan nyaris bangkrut. Pada tahun 614 Masehi Persia merebut Yerusalem, kota suci umat Kristen, kemudian gereja-gereja dibakar, pendeta dibunuh, dan relik salib suci dicuri dan dibawa ke Persia. Ini merupakan simbol terbesar kekalahan spiritual Kristen sejak Konstantin menjadi Kristen 3 abad sebelumnya, seolah Kristen akan lenyap dari muka bumi. 5. Reaksi kaum musyrik Mekah. Kekalahan Romawi disambut gembira oleh kaum kafir Quraisy. Ini cukup aneh mengingat selama ini bangsa Quraisy selalu melakukan perdagangan intens dengan Yerusalem di bawah kekuasaan Romawi. Artinya kekalahan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi stabilitas perdagangan mereka dengan Romawi disebabkan jatuhnya Yerusalem ke tangan Persia. Ada beberapa kemungkinan penyebab mengapa mereka bergembira, seperti ideologi pagan Persia, sementara Romawi beraliran Samawi di mana agamanya berasal dari firman melalui para nabi.
Sama seperti bencinya mereka kepada umat Islam disebabkan ajaran yang berasal dari firman yang disampaikan melalui seorang utusan dan bertentangan dengan ajaran pagan. Alasan lainnya adalah karena luka sejarah di mana penduduk Mekah pernah dijajah oleh Abraha yang membawa pasukan bergajah dan ia berasal dari kerajaan Nasrani. Alasan lainnya adalah karena Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah di mana rajanya adalah seorang Nasrani yang menyambut baik kedatangan mereka. 6. Al-Quran menjamin kemenangan Romawi bertepatan dengan keterpurukan Romawi. Umat Islam pun sedang berada dalam persekusi yang luar biasa hingga mereka harus berhijrah. Allah manfaatkan keterpurukan ini sebagai momen untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran dengan diturunkannya surat Ar-Rum. Allah berfirman, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Dan pada hari itu bergembiralah orang-orang mukmin. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 2-4. Secara data tidak ada peluang sama sekali bagi Romawi untuk memenangkan pertempuran melawan Persia, namun sang pemilik takdir sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dibocorkanlah rahasia takdir itu kepada manusia tentang kabar kemenangan Romawi yang akan terjadi sebelum 10 tahun ke depan. 9 tahun kemudian, yaitu pada tahun 624 Masehi, Kaisar Heraklius mampu membawa Romawi menuju kemenangan melawan Persia. Fakta sejarah ini membuat guncangan dahsyat bangsa Arab mengikis taklid mereka, bahkan membalikkan mereka menuju keimanan. Sebelum Romawi memenangkan peperangan, jumlah kaum muslimin berkisar 1.000 orang, namun ketika ayat ini sudah dibuktikan dan dinyatakan dengan menangnya Romawi dalam pertempuran dalam 1 tahun, populasi umat Islam meningkat menjadi 5.000 orang. Artinya turunnya surat Ar-Rum adalah sebuah momen yang telah ditentukan oleh Allah, waktu serta tempatnya kemudian direalisasikan menjadi sebuah fakta. Ada ketika mukjizat Al-Quran telah menjadi nyata dalam waktu 1 tahun 1.000 tahun, manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. 7. Analisa kemukjizatan Al-Quran. Pada saat wahyu turun, tidak ada satupun analis politik atau militer yang bisa memprediksi Romawi akan bangkit dari keterpurukan. Bahkan Romawi sendiri hampir runtuh karena ekonomi yang hancur dan politik yang terpecah belah. Bahkan kehancuran Romawi sudah diprediksi banyak kritikus di zamannya yang terus mengikuti dinamika politik. Sebut saja Theophylact Symmachus yang pada tahun 620-an menulis Histories tentang Kaisar Maurice, menceritakan tentang buruknya dinamika politik. Diawali dari renggangnya hubungan antara militer dengan Kaisar Maurice yang memangkas anggaran militer, namun tugas militernya justru ditambah. Memicu konflik internal yang dimanfaatkan Focus untuk melakukan kudeta beraroma balas dendam. Dendamnya tercermin ketika Focus berkuasa, lalu melakukan eksekusi brutal tak hanya pada Maurice, tapi juga pada 5 putranya. Kudeta Focus memecah kekuatan Romawi dan melemahkan ekonomi serta memancing amarah Khosrow, 2 sahabat Maurice sekaligus pemimpin Persia. Eksekusi brutal itu dijadikan alasan Khosrow II untuk melakukan perang besar Bizantium melawan Sassanid yang berlangsung selama 26 tahun. Fokus kewalahan secara militer dan politik memicu lahirnya pemberontakan Heraklius pada 610 Masehi. Pemberontakan tersebut membuat Romawi semakin lemah sehingga 10 tahun setelah dimulainya pertempuran, Damaskus dan Yerusalem ditaklukkan Persia pada 614 Masehi. Salib suci direbut dari Yerusalem menyimbolkan Romawi kalah bukan hanya dalam militer karena wilayahnya direbut, tetapi juga secara ideologi dengan direbutnya salib suci. Berdasarkan fakta sejarah kemenangan Romawi atas Persia yang diinformasikan Al-Quran tidak relevan dengan akal manusia. Ditambah lagi penegasan bahwa kejadian itu berlangsung kurang dari 10 tahun, maka ayat ini seumpama menegakkan benang basah. Artinya surat Ar-Rum tidak mungkin dapat terrealisasi dalam kehidupan nyata kecuali ada campur tangan sang pemilik takdir di dalamnya. Mukjizat inilah yang membuat ribuan kafir Quraisy memeluk Islam setelah mendengar kemenangan Romawi atas Persia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.